Saya nggak mau dengar ya, kamu bilang ini nggak bisa. Saya nggak mau dengar ya, di bawah tuh ribut. Saya nggak mau dengar. Itu kan urusan kamu. Ah, itu tadi sugar coating. Gimana caranya kita bisa menginfluence orang lain? Nah, kalau misalnya di Resonant Communication Designer Coach, ada namanya influencing of communication. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Level Up People di podcourse.id, tempat ngobrol santai yang bikin naik level. Kali kita ngobrolin hal-hal yang katanya penting. Ya, katanya penting. Katanya penting. Tapi penting Emang gak penting penting sih. ya kita lihat aja nanti hasilnya ya. Oke. Gaya banget. Gaya banget ya. Oke. Bro Fajar. Ya, Coach. Tidak ada bersama siapa ya? Oh, ini kita kenapa kalau misalnya level people ada yang mulai enggak gitu ya? Kenapa sih ini jadi kurang satu orang terus gitu ya? Iya, kadang-kadang Bro Bistri bisa, Fajar nggak bisa. Emang begitu mereka berdua sih, Bro. Iya. Level people emang gitu. Asal level people tahu. Ini kita mau perlahan-lahan, saya perlahan mau menyingkirkan dia. Enggak ya. Bro Bistri lagi ada kegiatan hari ini, jadi pagar betis. Bener. Pagar bagus. Jadi pagar betis dia. Nah, Mas Amil setelah di episode sebelumnya kita ngomongin tentang Q&A. Jadi level people happy banget setelah beberapa episode kita pada akhirnya sekarang kita tuh pengen banget ngajak level people untuk yuk sama-sama kita menebarkan manfaat seluas-luasnya. Karena level people tuh bisa banget ya Coach ya sekarang ya berbagi insight. Iya. Mau tentang pengalaman pribadi, menceritakan pengalaman orang lain di seputar perusahaan, di seputar pekerjaannya. Atau mau ada pertanyaan-pertanyaan yang rasanya ketika ini dibahas bisa relate ke banyak orang dan bisa menjadi solusi atau memudahkan banyak orang, boleh banget tuh. Boleh dikirim kemana Coach? Ke email kami ya di podcourse.id@gmail.com. Oh, di podcourse.id. Ya, podcourse.id@gmail.com. Oh, Oke ya. Boleh tanya, boleh kasih pertanyaan selengkap-lengkapnya di sini, sebanyak-banyaknya di sana boleh. Yes, seputar pekerjaan dunia kerja ya. Seputar dunia pekerjaan ya. Jangan itu ya. Jangan nanti tanya saya mau nembak pacar saya gimana caranya gitu. Feng shui saya di perusahaan ini bagus gak ya? Enggak ya. Jangan itu ya. Kita nggak tahu feng shui. Jadi seputar pekerjaan, seputar apa yang dialami di pekerjaan, atasan kah, bersama teman kerja kah, atau mungkin Anda leader di bersama bawahan timnya, ya itu boleh banget tanyakan seputar itu ke kita lewat email atau mungkin pengen sharing nih. Level people pengen sharing juga. Saya pernah loh di tempat saya begini-begini terjadi gini gitu. Sharing. Nah, itu juga nanti kita akan sampaikan walaupun tetap dengan kerahasiaannya akan kita jaga. Yes. Nanti kita akan ceritain semuanya. Tapi kalau misalnya level people di sana kasih note, Mas, nama saya jangan disamarkan, kasih tahu aja biar orang juga kenal. Boleh. Nah, boleh. Ya. Jadi nanti langsung aja, jangan lupa di sini nih. Nah, ini kalau ya, editornya langsung ngerepotin gua aja lu kasih begini-gini ya. Ini bisa kelihatan kan tuh juga. Oke, nanti bisa dilihat di sini ya. Editor kita tuh keren Coach. Jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya, paling nanti nggak ada gini-gini doang kosong gitu. Ya paling nanti gini-gini doang kita ya. Oke, yuk kita lanjut. Hari ini kita bahas apa, Bro Fajar? Nah, Coach, kan rasanya di episode-episode sebelumnya tuh kita pernah ngobrolin tentang seputar sugar coating. Nah, yang waktu itu kalau nggak sama salah Bang Mail ya. Datang praktisi HR-nya langsung sama Bang Mail, kita ngomongin banyak tentang sugar coating. Ternyata sugar coating itu kalau dari obrolan kemarin tuh memang ada sebagian dari leader yang mereka senang gitu. Justru senang di sugar coatingin ya. Senang dipuja-puja, senang dielu-elukan gitu ya. Iya. Nah, fenomena ini rasanya Coach kalau dari episode sebelumnya nih cukup banyak juga yang relate dengan hal itu. Nah, yang jadi pertanyaan krusialnya adalah bagi teman-teman yang punya pengalaman yang sama, gimana sih Mas Fajar, Coach Samsul ini udah tahu nih saya punya leader yang seperti itu. Pada akhirnya itu bukan dianggap ya, tapi itu menjadi seperti virus. Seperti diduplikat oleh bawahan-bawahannya yang jadinya punya perilaku yang sama.
Oh, oke. Sugar coating itu kan kita jelas dulu nih. Sugar coating itu apa kan? Sugar coating kan sebenarnya ya sesuatu yang pahit dilapis dengan gula. Kayak obat ya. Obat pahit nih, ya, ada salut gula kan, ada tablet salut gula gitu ya. Itu berarti obatnya sebenarnya pahit tapi disalut dengan gula. Nah, dalam konteks pekerjaan seperti apa prakteknya itu biasanya konteks sugar coating ini bukan hanya pujian, karena pujiannya nggak ada masalah dengan pujian sebenarnya. Normal aja pujian itu. Tapi ada informasi-informasi yang ditutupi karena informasinya nggak enak didengar. Ditutupi, laporannya tuh yang bagus-bagus aja. Itu yang disebut dengan sugar coating. Gitu ya. Jadi bukan manis-manisnya aja nih ya. Bukan manis-manisnya aja. Kalau cuma manis mah boleh-boleh aja gitu ya. Kalau selama manis itu benar, dikasih tahu nggak apa-apa. Cuman yang menjadi masalah adalah ketika informasi yang sebenarnya ditutupin nih. Misalnya contoh, dia nggak sampai target. Kemudian tanya sama leadernya, gimana target hari ini? Gampang Pak, pokoknya beres. Kita on the track. Nah itu sugar coating tuh. Dia hanya ingin leadernya mendengar yang bagus-bagus aja. Nah ini yang kita sebut dengan sugar coating. Jadi dia informasi pahitnya itu ditutupi sama dia. Gitu ya, tapi dia tutupi dengan hal-hal yang bagus, manis. Oh ini pasti bisa Pak, ini keren. Wah kita sejalan Pak, sudah sesuai dengan target kita dan seterusnya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah justru nanti leader salah menangkap informasinya, ya, kemudian salah dalam mengambil keputusan. Tunggu coach. Ini berarti sugar coating ini sebenarnya apa ya? Karena inkompetensi bawahannya atau ketidaksiapan leader untuk mengetahui hal yang sebenarnya. Ya, bisa dua sisi. Seperti yang kita bahas yang lalu ya. Ada dua sisi nih. Kenapa? Satu, ya sempat dibahas juga sama Bang Mail kan waktu kita sama Bang Mail itu, bahwa bisa ada dua nih. Satu, memang si bawahannya yang tidak mau menyampaikan. Dia takut dimarahin, takut nanti disalahkan, takut karirnya terancam, bla 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 lah ya. Banyak hal. Kemudian jadinya dia memanipulasi informasi. Dia menyampaikan yang baik-baik saja. Itu yang biasa terjadi. Atau ada juga memang leader yang ini mungkin bisa jadi awareness juga bagi para leader ya. Ada juga leader-leader yang dia sering pakai kata-kata saktinya leader. Pokoknya saya nggak mau tahu, ini harus bisa. Pokoknya ini harus jalan. Pokoknya ini harus berhasil. Pokoknya ini begini. Dan saya nggak mau dengar ya kata-kata salah ya. Saya nggak mau dengar kata-kata gagal ya. Saya nggak mau. Itu. Artinya apa? Sebenarnya dia cuma mau dengar yang manis-manisnya aja kan. Secara nggak langsung dia memang nge-framingnya gitu ya. Secara nggak langsung dia framing begitu. Apa yang terjadi sama timnya ketika mau ngasih tahu? Aduh nanti gue ini nggak berhasil sih. Tapi gimana kalau gue kasih tahu? Nanti gue dimarahin. Nanti bla bla macam-macam. Apa yang terjadi? Karena mereka sudah takut, yang terjadi adalah ketika lapor aman Pak, beres. Itu yang terjadi. Nah, sehingga kenapa aku tadi bilang ada dua sisi. Satu dari tadi yang Fajar bilang inkompetensinya si bawahan gitu ya, si timnya, karena dia tidak mampu, maka terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, tapi ditutup karena dia takut dia tutup. Tapi ternyata ada juga karena memang leadernya juga memang sukanya pakai sugar coating. Dia nggak mau dengar hal-hal yang pahit. Dia nggak mau dengar hal-hal yang gagal, yang tidak berhasil, yang tidak sesuai target. Dia nggak mau. Nah sehingga dua-dua ini ya kadang-kadang terjadi dua-duanya. Saling melengkapi nih. Ya si leadernya nggak mau dengar kegagalan, si leadernya nggak mau tahu tentang kesalahan. Pokoknya harus bisa, harus berhasil, harus sesuai dengan yang dia rencanakan. Bawahannya juga memang tidak mau menyampaikan yang realnya. Nah, udah gayung bersambut. Yang terjadi adalah di ujungnya baru ketahuan kalau gagal, baru telat untuk mengambil keputusan, mengambil langkah-langkah yang perlu. Itu yang kemudian bahaya sugar coating. Kita sempat bahas bersama Bang Mail waktu itu. Nah, itu poinnya Bro Fajar. Nah, kalau di fenomena ini masuk sugar coating atau enggak nih Coach nih? Kalau misalkan ada kalau ada leaders gitu dia punya tim. Contoh nih top leader lah. Top leader biasanya kan ada middle up gitu kan ya, middle up manager contohnya gitu. Di middle up manager ini mereka buat kebijakan. Masing-masing middle up manager ini kan mereka punya kebijakan yang rasanya sangat memungkinkan
kebijakan ini pasti akan mendukung bagaimana transformasi si leader ini nih. Iya. Nah, kalau misalkan di antara manajer-manajer ini dia udah buat kebijakan, buat keputusan, ternyata di tengah jalan keputusannya nggak works, malah membuat kegaduhan dan kekacauan di bawah. Iya. Setelah ini udah kacau, udah gaduh, top leadernya turun, seolah-olah menjadi membuat solusi seperti angin surga gitu. Dan itu kejadian nggak sekali gitu, maksudnya di contoh di manajer A terjadi, manajer B sampai dengan manajer D misalkan dibuat keputusan ternyata nggak oke. Setelah keputusannya udah diketuk palu, dijalankan, ternyata banyak banyak isu di sana. Akhirnya dia turun sebagai tanda kutip pahlawan seperti itu. Apakah ini bentuk sugarcoating juga? Dia yang turun sebagai pahlawan, dia ngambil keputusan tadi ya? Yang turun sebagai pahlawan ini top leadernya. Top leadernya. Atas kelakuan si middle manager ini. Iya. Dia buat kebijakan, nggak works. Kebijakannya setelah udah dibuat kebijakan, dijalankan, nggak works, berantakan, di bawahnya udah mulai chaos. Si top leadernya turun. Iya. Seolah-olah itu menjadi solusi angin segar untuk ya udah, nggak apa-apa, nggak usah. Ya bisa jadi sugarcoating, bisa jadi bukan sih. Karena bisa jadi dia turun dengan solusi beneran. Oke. Kalau dia turun dengan solusi beneran itu bukan sugarcoating. Oke. Gitu kan? Itu bukan sugarcoating. Tapi memang karena dia punya kewenangan yang lebih luas sehingga dia mengambil keputusan tertentu supaya turun ke bawah itu ngademin yang sudah chaos gitu ya. Gitu kan maksudnya kan? Ngademin yang sudah chaos tapi dengan solusi yang betul-betul real. Bisa jadi itu bukan sugarcoating. Tapi dia turun dengan solusi. Nah, dia akan jadi sugarcoating ketika ini sugarcoating dari leader kepada bawahan berarti ya. Si bawahan yang suka sugarcoating berarti ya. Berarti si leadernya misalnya tuh, Pak ini begini gini. Oh ya udah nggak apa-apa. Tenang aja. Tapi nggak ada solusi gitu. Cuma tenang aja. Udah nggak apa-apa. Kita jalanin aja begini. Tapi nggak ada solusi ya. Itu hanya memperparah keadaan kan. Gitu. Nah, tapi poin pentingnya sebenarnya sugarcoating tadi, esensi dari sugarcoating itu adalah informasi yang tidak tersampaikan dengan sepenuhnya. Atau dimanipulasi supaya terlihat bagus. Itu sugarcoating. Nah, Coach, kalau begitu kalau dari kacamata leadership nih ya, Coach. Fenomena-fenomena seperti tadi yang saya sampaikan tadi. Contoh misalkan satu departemen manajernya buat kebijakan bahwa karyawan dalam seminggu wajib lembur maksimal 3 kali tanpa ada tanpa ada uang tambahan lembur. Karena bentuk sebagai loyalitas kerja dan perusahaan perlu ada efisiensi di bagian itu. Setelah itu kebijakan itu diketok, dijalankan oleh seluruh karyawan, ternyata chaos nih. Banyak yang merasa nggak sepakat kalau gue lembur kok tapi nggak dapat pesangon nih, dan kenapa ini diwajibin juga. Setelah udah chaos ini, top leadernya turun dan dia mengatakan mulai besok udah nggak ada lagi lembur, udah nggak ada kewajiban lagi untuk lembur, pun kalau misalnya ada lembur akan ada uang tambahan gitu-gitu. Dari sisi kacamata leadership, bentuk yang seperti tadi di mana miss-nya? Atau bentuk leadership yang seperti apa yang seperti itu? Nah, ini menarik nih level people, karena iya kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan yang dia hajar dulu kebijakan tanpa dipertimbangkan matang-matang kan. Artinya keputusan pertama kan seolah-olah tanpa dipertimbangkan matang-matang, diambil keputusan gini aja, nggak boleh semuanya harus lembur tanpa ada uang lembur karena efisiensi misalnya kan. Nah, chaos mulai rame di bawah gitu, mulai nggak kondusif. Kemudian dia turun. Enggak. Itu tadi cuman coba-coba. Nah, itu yang benar. Sekarang kita sudah nggak usah lembur lagi. Udah kalian santai aja gini. Ya itu inkonsistensi kebijakan. Kenapa? Karena tidak dipertimbangkan dengan matang. Nah, dia akan jadi sugarcoating dari bawahan ke atasan ketika atasnya nanya, gimana kondisi bawah? Manajer bilang, aman pak. Nggak ada apa-apa. Iya. Padahal chaos ya. Padahal chaos kan di paling bawah, grassroots-nya chaos nih, gitu ya. Tapi kemudian leadernya tanya, gimana keputusan saya? Wah pak, keren banget pak. Itu memang menambah produktivitas tim kita. Wah mereka semua jadi rajin lembur, kerjaan beres dan segala macam. Padahal chaos di bawah. Sugarcoating tuh. Loyalitas meningkat pak. Itu sugarcoating tuh.
Nah, tapi itu satu sisi ya. Satu sisi kalau kita bicara sugarcoating. Ya. Sisi lain berarti keputusan, ini konteks leadership ya. Keputusan tadi tidak dipertimbangkan dengan matang. Berarti ada keputusan-keputusan yang dibuat mendadak. Tidak ada pertimbangan yang matang. 2, hanya solusi singkat tapi menghasilkan masalah baru. Ya kan? Solusinya cuma solusi jangka pendek tapi menghasilkan masalah baru, dan itu tidak dipertimbangkan. Bagaimana kemudian chaos, gimana kemudian yang tadinya mungkin ya lemburnya harusnya ada uang lembur, taunya nggak ada uang lembur kan? Emang dibilang ada uang lembur tapi harus lembur gitu. Oh ternyata ada yang ngelapor ke regulator. Wah ini sudah melanggar melanggar aturan-aturan ketenagakerjaan dan lain-lain. Jadinya makin besar masalahnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di kondisi kasus tadi nih coach nih. Iya. Kalau kita berarti kan ini antara top leader dengan middle up manager. Apakah memang dalam sebuah organisasi itu ketika top leader mengatakan bahwa transformasi kita tahun ini adalah naik revenue 8%. Ya. Oke, itu satu. Terus yang kedua, bentuk transformasinya kita akan transformasi secara digital, secara masif. Ya. Udah itu yang ingin dicapai. Buatlah sebuah kebijakan bahwa ini kita perlu ada lembur karena kita buat aplikasi dan segala macamnya. Nah, ketika si middle up manager ini membuat keputusan yang tanda kutip kalau tadi kata Coach Samsul ini adalah yang terburu-buru tanpa adanya pertimbangan, analisis dan segala macamnya. Pada akhirnya top leadernya perlu turun lagi untuk membuat kebijakan baru. Tanda kutip masih begitu kan ya? Buat kebijakan baru. Dari kacamata leadership, nah bagaimana leadership si manager dan bagaimana leadership si top leader, coach? Ya, kalau begitu sebenarnya yang gini, konteksnya adalah top leader, top management bisa saja membuat sebuah perencanaan. Nah, kalau dalam konteks yang tadi Fajar ceritakan ya, kalau aku lihat kalau dalam posisi seperti itu ada bisa beberapa hal. Satu, tidak ada koordinasi antara top management sama middle. Satu, ada miskoordinasi itu ya. Ada miskoordinasi pastinya. Kenapa? Karena keputusan yang diambil itu tidak mempertimbangkan kondisi yang ada di lapangan. Kan berarti top manajemen harus bilang dulu, hey middle management, gimana kalau keputusannya begini? Menurut kalian apa yang akan terjadi di lapangan? Bagaimana kondisi lapangan sekarang? Bagaimana kondisi tim kita sekarang? Dia perlu tahu dong informasi itu kan? Nah, kalau dia tidak pernah dapat informasi, Pak, ternyata tim kita itu sangat kritis. Mereka itu mereka itu selama ini ya merasa begini. Dia nggak pernah dapat tuh, dia dapat yang bagus-bagus. Pak aman, Pak dibawa aman, dibawa oke gitu ya. Itu yang dia dapat, bisa jadi tadi yang terjadi dia salah mengambil keputusan. Oh ya udah kalau semuanya aman, nggak apa-apa kita ambil keputusan ini ya, kan toh juga aman di bawah. Ini contoh aja ya. Udah aman di bawah, ya udah kita ambil keputusan ini. Berarti middle-nya nggak jalan dengan baik dong. Kenapa? Laporannya yang bagus-bagus. Bisa itu yang terjadi tuh. Bisa itu yang terjadi. Jadi ada kondisi komunikasi yang tidak oke antara kedua level ini. Ya. Nah, atau bisa juga yang terjadi adalah memang sudah disampaikan, Pak ini begini, Pak ini begini. Wah, dia yang nggak suka nih, si leader yang nggak suka. Saya nggak mau tahu. Itu kan urusan kamu. Saya nggak mau dengar ya, kamu bilang ini nggak bisa. Saya nggak mau dengar ya, di bawah 1.000 saya nggak mau dengar. Itu kan urusan kamu. Itu tadi sugarcoating. Dia leadernya pengen dapat yang bagus-bagus aja. Tidak mau menerima kenyataan kalau memang ada yang nggak bagus gitu. Nah, yang membuat apa? Yang membuat di bawahnya itu nggak berani lagi informasi ke atas, komunikasi terputus. Komunikasi realnya terputus. Yang ada komunikasi palsu kan? Iya benar. Komunikasi palsu yang ada tuh. Nah, ini kemudian jadi pembelajaran bagi para leader, level up people, mungkin di sini ada yang leader gitu ya. Hati-hati dengan komunikasi yang kita bangun. Kalau komunikasi yang kita bangun itu hanya maunya kita saja, tanpa kita mau menerima bahwa ada kenyataan-kenyataan lain yang mungkin tidak sesuai dengan maunya kita. Kita maunya itu tidak kita dengar, itu kita sampaikan kepada tim kita. Saya nggak mau tahu, pokoknya begini, pokoknya begitu. Saya nggak mau dengar begini. Maka yang terjadi adalah Anda benar hanya akan menerima informasi yang bagus-bagus, bukan karena yang terjadi memang bagus. Betul. Tapi karena mereka tidak mau menyampaikan yang real, karena Anda sudah bilang sebelumnya bahwa saya nggak mau dengar ya. Ya udah, kalau Bapak nggak mau dengar yang jelek, saya kasih tahu yang bagus. Yang jeleknya tetap ada sih, cuman nggak saya kasih tahu. Kan itu yang terjadi kan?
Oke. Dalam konteks komunikasi atasan bawahan kan. Maka yang terjadi apa? Ketika sudah rusak parah, baru kenapa kamu nggak bilang? Kan bapak nggak mau dengar. Iya benar. Ya kan? Itu kalau manajernya berani. Kan kalau nggak berani dia resign. Udah kacau dia resign, biarin atasan gue pikir kan. Wah kacau. Itu yang terjadi. Jadi sugar coating itu, konteks sugar coating, saya balik lagi konteks sugar coating ya. Konteks sugar coating itu nggak ada bagus-bagusnya. So mending kita menerima hal yang pahit, obat pahit tapi menyembuhkan. Iya. Dalam konteks komunikasi manajerial juga sama gitu. Yang mending ya udah kasih tahu jelek kasih tahu ke saya. Pak ini memang nggak bisa begini. Kita cari solusinya. Jadi kalau kita tahu kondisinya kita jadi tahu solusinya apa. Tapi kalau yang bagus terus kita bisa jadi kita nggak ada solusi. Karena apa yang mau disolusikan yang bagus semua. Oke. Gitu. Kalau misalkan sugar coating ini seperti membudaya nih coach nih. Dari top leadernya senang, middle up manajernya senang. Nah akhir-akhirnya kalau misalkan yang baru yang disayangkan nanti kan yang baru bergabung di organisasi itu, di perusahaan itu, dia dapat fenomena yang seperti itu, yang awalnya mungkin dia oke gitu ya. Gimana caranya menyikapinya nih coach? Bahwa dari middle manager aja, baik low manager maupun middle up manager sampai dengan ke top leadernya, mereka senang dengan hal itu. Oke, berarti kita sebagai tim nih ya. Ya. Karyawan lah ya. Ya. Kita ketemu fenomena seperti itu. Yang pertama lakukan apa? Subscribe. Wah, itu yang pertama. Saya pikir langsung lihat ke kamera, lambaikan tangan, atau Adit tolong subscribe Adit. Dulu, itu yang pertama ya. Oke. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah saya tidak termasuk dalam orang yang sugar coating. Itu perlu kita saya nggak mau sugar coating. Oke, kuatin dulu identitinya ya. Yes. Oke. Saya bukan orang yang kemudian hanya bermanis-manis tapi saya sembunyiin hal yang pahit. Bukan itu. Nah, itu dulu yang pertama. Kita harus punya kekuatan, keyakinan itu bahwa saya saya tidak menjadi bagian dari pemanis yang merusak. Oke. Itu jadi identiti kita pertama yang perlu kita bangun dulu nih. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya kalau kita dalam posisi itu, sampaikan saja dengan cara menyampaikan feedback yang tepat. Kita udah pernah bahas di beberapa episode yang lalu ya. Kalau saya biasanya pakai koin. Ya benar. Ya, koin ada COIN gitu ya. Konteks atau connect, kemudian observe, kemudian COI, impact-nya apa, kemudian next step-nya apa. Itu kita sampaikan mau ke teman kita, ke tim kita, ke atasan kita, ke bawahan kita sama itu pakai koin. Okay. Cara menyampaikan yang kita pakai itu. Nanti silakan dicari episode sebelumnya atau kemudian boleh ikut proses belajarnya di ini.id. Yes. Ya. Biar tahu clear step by step-nya koin itu kayak gimana. Yes. Nah, jadi poinnya itu dulu. Jadi kita tahu satu ke diri kita tanamkan bahwa saya bukan orang yang masuk ke dalam atau saya bukan orang yang termasuk ke dalam orang-orang yang pemanis doang. Tapi hasilnya jelek ya, tapi saya termasuk orang yang ngomong apa adanya untuk perbaikan atau untuk kebaikan atasan saya, tim dan perusahaan. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, sampaikan dengan cara feedback yang benar. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Tapi saya khawatir nanti kalau saya terancam gimana? Iya. Kalau perusahaan rusak, lu juga pasti kena pengurangan, tenang aja. Ya, tapi artinya adalah kita memang stay di sesuatu yang benar. Nggak pernah akan rugi kalau kita stay di sesuatu yang benar. Betul. Gitu ya. Level people. Jadi ketika kita saya kasih tahu, tinggal cara kasih tahunya yang baik. Yang tepat, tidak menyinggung, tidak menyudutkan, gitu, tidak menyalah-nyalahkan, tapi fokus kepada perbaikan apa yang bisa dilakukan. Ya. Nah, itu yang kita lakukan dengan cara feedback yang tepat tadi. Bisa pakai koin, bisa pakai SBI, macam-macam. Modelnya macam-macam ya. Silakan dipelajari saja. Modelnya macam-macam, tapi intinya ada cara menyampaikannya harus tepat. Gitu. Oke. Nah, ini level of people, kalau misalnya level of people ada yang bertanya-tanya, Mas Fajar atau Coach Samsul seberapa works-nya sih untuk menguatkan self identity? Ya. Ini kalau saya boleh sharing nih Coach. Yes. Ngomongin tentang self identity,
guys, ini tuh works banget ketika identitas kita kuat. Ya. Kita tuh bisa ngelakuin banyak hal dan pada akhirnya kita akan lebih jernih nih. Kita akan lebih jernih menentukan. Kita akan lebih jernih dalam bersikap. Kalau tadi Coach Samsul bilang kita tetap perlu benar di tengah kesimpang siuran sebuah kebenaran, kita perlu tetap berdiri di jalan yang sisi benar, yang benar ya. Sisi yang benar. Yes. Karena kalau teman-teman mau menghidupkan identity, saya tuh pernah selalu bilang ke teman-teman kalau di training coach, menghidupkan identitas diri itu sesederhana teman-teman perlu menuliskan ulang tentang siapa diri teman-teman. Kita perlu menulis ulang tentang siapa diri kita. Polanya sederhana banget. Contoh saya. Nah ini bisa langsung disampaikan ke level people nih, gimana caranya? Jadi level people bisa banget nih, nanti polanya level people kalau mau pakai untuk menghidupkan identitas boleh banget. Yang pertama level people tulis dulu saya, dilanjutkan dengan nama lengkap. Mas Fajar kenapa perlu nama lengkap? Bukan nama panggilan. Level people gini, ketika kita menuliskan saya dilanjutkan dengan nama lengkap, ini akan membawa satu emosi yang jauh lebih kuat. Ya. Nah, nanti level people boleh dicoba. Misalkan saya Fajaruddin Zakiani adalah, pola selanjutnya setelah saya adalah, dilanjutkan level people apa yang sedang dikerjakan di perusahaan. Oke. Setelah adalah bla 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 activity-nya. Lalu pola selanjutnya adalah yang. Nah, setelah yang ini coach, ini yang akan menjadikan kita akan berbeda. Identity ini akan tertanam kuat atau identity ini nanti akan jadi lebih mudah goyang atau enggak. Yang dilanjutkan dengan convincing words. Kata-kata yang bisa menggugah sebuah keyakinan ya. Nah, saya ambil 3 aja. Level people boleh dipilih salah satunya. Ini 3 dulu aja. Nanti kalau misalnya level people mau tahu lebih banyak, nanti lihat aja di e-course-nya, ini dia. Yang pertama, level people boleh menggunakan kata memastikan. Oke. Yang kedua bisa memudahkan. Atau yang ketiga menjamin. Memastikan atau memudahkan atau menjamin. Kalau digabung dibuat satu kalimat jadi gimana Mas Fajar? Saya akan contoh pelan-pelan ya. Saya adalah Fajaruddin Zakiani. Saya Fajaruddin Zakiani adalah seorang resonant communication designer. Pekerjaan saya yang memudahkan teman-teman muda dan teman-teman profesional untuk mengkomunikasikan ide mereka melalui berbicara. 3 itu ya? 3 itu aja. Saya misal nih ada orang namanya misalnya Dwi Prasetyo. Nah, kalau dibuat polanya nih. Dia kerjaannya adalah memanage YouTube-nya podcast.id. Nah, memanage YouTube podcast.id. Contoh gimana? Jadi bisa gini nih level people. Jadi saya Dwi Prasetyo adalah seorang disebut content creator atau bukan ya? Seorang YouTube manager lah. YouTube manager adalah seorang YouTube manager yang memastikan konten YouTube podcast.id tayang tepat waktu. Misalnya gitu. Nah, ketika level up people itu coba people ucapkan, rasakan, dan ketika level people coba deh cari orang baru gitu ya, terus kenalan, pakai pola ini, yakin ada satu rasa yang mulai berbeda. Rasa apa itu? Nah, itu dia. Jadi itu untuk mengenal sebuah identitas diri ya. Iya, lebih tepatnya untuk menghidupkan identitas diri kita. Bahkan justru bukan untuk orang lain saja, untuk diri kita sendiri, mengenal lebih dekat tentang identitas kita kan. Yes, bener banget. Nah, artinya kalau itu dipegang kuat-kuat, gitu, itu dipegang erat-erat, kita nggak gampang hanyut dengan fenomena-fenomena yang terjadi dalam pekerjaan kan. Yes. Bagaimana orang lain, bagaimana kemudian ombak. Wah udah kita ngomong ini aja sama atasan kita lapor ini aja, udah ini bagus-bagusin aja begini. Kita bisa kuat bertahan dari gelombang itu ya. Yes. Gelombang virus tadi ya. Nah, ya. Jadi
setuju banget sih Coach kalau misalkan tadi Coach Samsul bilang bahwa kita tuh pertama kali adalah perlu menguatkan self identity, menghidupkan self identity karena dengan self identity yang hidup, self identity yang kuat akan muncul self esteem yang bagus. Self esteem itu keberhargaan diri ya. Dengan self esteem yang bagus, perihal bagaimana mengkomunikasikannya tadi, menggunakan koin kah atau menggunakan pola-pola lain kah, mereka akan siap dengan dengan apa yang muncul atau apa yang akan mereka dapat setelah mereka mengutarakan itu. Iya. Saya jadi ingat gini Bro Fajar, Level Up People. Jadi kalau kita membahas tentang leadership, kan bukan hanya leadership itu bukan hanya di perusahaan dalam konteks struktural ya. Tapi kita kan juga masing-masing kita kan leader, betul ya? Benar. Kita karyawan, saya staff misalnya, tapi saya juga leader atas diri saya, atas apa yang saya lakukan bersama dengan tim saya atau teman-teman saya. Kan kita leader berarti kan? Iya. Nah, dalam konteks leadership itu ada 3 pilar. Oh, 3 pilar. Nah, 3 pilar yang kemudian berbicara tentang leadership communication. Bagaimana komunikasi kepemimpinan kita. Oke. Ya, saya staff, tapi dalam saya berbicara saya mudah diikuti orang misalnya. Mudah didengarkan sama orang karena saya punya 3 pilar komunikasi. Dalam konteks leadership ya, leadership communication. Apa itu? Yang pertama adalah inspiring. Inspiring. Yang kedua adalah influencing. Yang ketiga directing. Inspiring, influencing, directing. Iya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara dalam konteks komunikasi kan tidak hanya komunikasi verbal, tapi bagaimana perilaku kita kan itu juga part of komunikasi kan? Ya. Ya, inspiring itu berbicara tentang bagaimana perilaku kita itu menginspirasi banyak orang. Yes. Jadi ngomongin perilaku nih, gitu ya. Sama, ketika misalnya, ada gelombang virus, kita begini aja, kita begini. Saya bilang, enggak, kita begini. Yang benar adalah begini. Ya, lu begini. Kita tetap pada pendirian kita. Maka sebenarnya mereka terima tidak, mereka mengakui atau tidak, tapi mereka sebenarnya terinspirasi dari kita. Wah, dia sebenarnya dia kokoh ya, pendiriannya kuat begini. Cuman saya belum bisa loh kayak. Pasal belum bisa itu cerita yang lain. Tapi satu kita menginspirasi dulu. Ya. Kemudian apa? Dari kita menginspirasi mereka, kemudian kita bilang udah lajar, lu nggak usah ikut-ikutan, lu gini aja, mereka jadi mau nggak ngikut? Iya. Kalau sudah terinspirasi, benar. Jadi mau ngikut, jadi mudah diinfluence. Influencing kita perlu jalan. Ya. Kemudian kita arahkan kemana? Udah lah, lu nggak usah ikut-ikut. Kalau saya nggak usah ikut, terus saya kemana dong? Kamu ke sini. Nah, kemana arahnya? Directing. Mengarahkan dengan arah yang tepat. Nah, ini Level Up People. Kalau kita lakukan, kalau kita berpegang tadi yang Bro Fajar bilang pada identitas diri kita kenali, kemudian kita menjadi leader bagi diri kita dan bagi lingkungan kita, bukan dalam konteks struktural organisasi, tapi dalam konteks pribadi kita leader yang diikuti oleh teman-teman kita, tim kita gitu ya, partner kita. Itu kita perlu punya 3 ini, sehingga kalau 3 ini kuat dalam diri kita, mereka akan pelan-pelan ngikut di kita. Kita yang bisa mewarnai lingkungan, bukan kita ikut terwarnai oleh lingkungan. Itu mantap. 3 Level Up People, inspiring dulu. Kalau kita udah bisa menginspirasi orang lain, akan lebih mudah menginfluence mereka. Karena mereka udah terinspirasi nih. Mereka melihat langsung kali ya, melihat langsung bahwa nggak lip service nih orang nih, kan memang dia melakukan itu. Dan terakhir kita sudah bisa menginfluence, akhirnya kita bisa mengarahkan. Mengarahkan mungkin bukan mengarahkan sepenuhnya seperti yang kita mau, tapi mengarahkan ke jalur yang kita lihat atau kita menyelesaikan dengan dia baiknya ke sini kok gitu. Bisa jadi dia juga nggak ngeliat itu kan. Nah, balik ke pertanyaan tadi ya, pertanyaan Bro Fajar tadi. Kalau gitu, kalau saya karyawan baru, saya atau saya bukan karyawan baru mungkin, atau saya ada di lingkungan itu, saya harus gimana? Toxic nih, leader saya maunya sugar coating nih, dijilat, ya. Dia maunya dijilat, dikasih yang bagus-bagus gitu ya. Nah, teman-teman yang saya yang lain ngebeli tuh. Mereka hanya laporan yang bagus-bagus tuh. Jadinya saya tahu ini salah, ini nggak bagus. Saya harus gimana? Itu tadi dilakukan. Mantapin dulu diri kita. Kemudian perbesar pengaruh kita dari mana? Tadi inspiring, influencing, directing. 3 poin ini. Wow, menarik. Saya pengen banget sebenarnya nambahin Coach. Tapi gimana Pak FD?
Waktu masih aman? Waktu masih aman? Aman. Jadi kalau level people katanya ada inspiring, influencing, directing. Yes. Nah, akan muncul pertanyaan, gimana caranya kita bisa menginfluence orang lain? Nah, kalau misalnya di Resonant Communication Designer Coach, ada namanya influencing of communication. Oke. Ini saya ambil influencingnya aja, karena inspiring, directing udah clear banget di sana. Ya. Kalau ngomong influencing aja, teman-teman, level people di rumah perlu banget menguatkan setidaknya 4 hal ini, Coach. Wes, apa itu? Yang pertama warm, hangat. Oke, hangat. Presence, kehadiran. Power, kekuatan. Oke. Dan yang terakhir adalah mood. Warm, present, power, mood. Oke. Nah, level people di rumah 4 hal ini adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan 4 hal ini, yang tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa menginfluence orang lain dengan 4 hal ini. Yang pertama, kita bahas sedikit tentang warm. Oke. Hangat. Level people kalau ngomongin tentang komunikasi di episode sebelumnya itu juga sudah kita bahas. Ngomongin tentang komunikasi apapun bentuknya, ini nggak akan pernah lepas dari elemen komunikasi. Ada vokal, verbal, visual. Warm adalah tentang bagaimana kita bisa mengoptimalkan 3V tadi. Oke. Kita perlu aware level people. Level people boleh nanti berlatih di rumah gitu ya. Yang pertama level people dari verbal, contoh ya, verbal. Level people mulailah membiasakan berbicara dengan bahasa-bahasa atau pemilihan diksi yang tepat. Ya. Mas Fajar, tapi kalau misalkan saya lagi belajar, terus kalau saya lagi di tongkrongan, apakah menggunakan diksi itu juga? Kalau saya boleh menyarankan, iya. Contoh misalkan, teman-teman mau menggunakan katanya 3 kata tadi aja. Kalau teman-teman masih ingat ya, 3 kata untuk menanamkan self identity. Dari memudahkan, memastikan, menjamin. Gunakan kata itu di tongkrongan teman-teman. Contoh, ini lagi di tongkrongan gitu ya. Yuk, ada yang mau ikutan nggak patungan beli gorengan? Tenang aja, gue yang akan ngejamin uang ini kita nggak cuma dapat gorengan. Nah, ambil kata-kata itu, bawa itu ke dalam keseharian. Tujuannya untuk apa sih Mas Fajar? Diksi-diksi tadi bukan untuk kelihatan keren misalkan. Bukan misalkan kita mau menggunakan kata which is, leadership, influencing, jaksel gitu ya. Jujurly. Bukan untuk kelihatan keren, teman-teman. Kalaupun nanti ada yang mempersepsikan lu sok banget Inggris-Inggrisan terus bahasanya ketinggian, itu oke banget karena itu persepsi bukan fakta. Ya. Itu persepsi bukan fakta. So selama itu masih persepsi, it's okay banget guys. Gak apa-apa banget digunakan itu. Tujuannya apa? Tujuannya apa sih Mas Fajar? Tujuannya adalah kita akan menciptakan yang namanya muscle memory. Membiasakan. Nah, kita akan membuat namanya habituasi guys. Kita biasakan untuk menggunakan diksi-diksi yang tepat. Supaya nanti ketika memang kita saat butuhkan, menggunakan diksi yang tepat, contoh memastikan, menjamin, itu menjadi satu hal yang normal. Yang normal, punya kekuatan, gitu ya. Akhirnya kita jadi nggak ragu untuk ngomong itu, gitu loh. Akhirnya warm dari verbal itu bisa dimulai dari diksinya dulu. Nah, terus dari vokal gimana Mas Fajar supaya orang cukup nyaman, merasa hangat di dekat kita. Kalau di vokal, teman-teman bisa banget mengoptimalkan. Teman-teman bisa, kalau mau mulai berlatih, pilih salah satu dari komponen vokal ini. Pilih salah satu aja dan teman-teman coba biasakan. Dibuat pembiasaan dari mulai nanti berbicara seperti di tongkrongan gitu. Muat aja pembiasaan. Yang pertama teman-teman pastikan intonasinya. Intonasi bagaimana naik turunnya nada gitu ya. Terus yang kedua, teman-teman boleh pilih nanti dari salah satu dari ini teman-teman mau optimalin yang mana dulu. Jadi jangan langsung semuanya. Saya nggak menyarankan langsung semuanya karena kalau teman-teman langsung mau semuanya, pengennya kayak makan sambal. Biasanya yang udah-udah, pengalaman saya adalah yang udah-udah banyak yang berhenti di tengah jalan, Coach. Karena ngerasa bosen. Kok nggak sampai-sampai ya? Gitu. Jadi pertama intonasi, yang kedua adalah ekspresi. Bagaimana teman-teman kalau berbicara itu hadirkan ekspresinya. Gak semua pembicaraan itu perlu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak semua menggunakan smiling voice. Apa itu smiling voice? Nanti kita bahas di episode selanjutnya ya. Tidak semuanya menggunakan ekspresi yang ceria. Teman-teman boleh
ekspresi ini sesuaikan dengan konteks yang ada yang ada tentang ekspresi perasaan, ada sedih, jijik, senang, marah, takut, itu bisa dicobalah. Setelah itu teman-teman bisa, setelah ada intonasi, ekspresi, nanti juga teman-teman bisa juga belajar tentang jeda. Aksentuasi ya. Nah, aksentuasi, jeda ya. Ambil jeda. Mas Fajar, kenapa jeda ini penting banget untuk dilatih? Apakah jeda ini jadi satu hal yang powerful? Teman-teman pernah tahu nggak? Ada satu yang ini pernah banget dilakukan sama Steve Jobs. Ketika Steve Jobs dapat sebuah pertanyaan, dan pertanyaan itu Steve Jobs jeda selama 18 detik, coach. Dan apa yang dilakukan Steve Jobs? Steve cuma gini. 18 detik, guys. Apa bentuk powerful ya Mas Fajar? Teman-teman, ketika teman-teman sudah berani untuk memanage jeda, itu bisa memberikan ruang sama kita untuk bisa berpikir lebih jernih, menentukan what next, what's new, and what's the better yang akan kita lakukan setelahnya. Ini penting banget kalau untuk teman-teman yang biasa pitching gitu di kantornya. Jeda ini guys powerful banget. Jadi bagaimana kita menikmati jeda, bagaimana kita menikmati keheningan, itu kompetensi tersendiri sebenarnya. Termasuk dalam konteks tadi kita bicarakan tentang lingkungan sudah penuh virus chaos, itu gitu sugar coating tadi nih. Jeda itu membuat kita bisa berpikir lebih jernih ya. Itu dia. Teman-teman, saya kasih 3 dulu. Teman-teman pilih aja salah satunya. Pilih salah satu yang mana yang mau teman-teman dahulukan, dilatih si vokal tadi. Kenapa kalau intonasi itu perlu naik turun Mas Fajar kalau berbicara? Teman-teman, saya selalu bilang intonasi dalam vokal berbicara itu seperti kalau teman-teman pernah jenguk seseorang di ICU. Suka ada lihat tuh ya. Kalau biasa orang menandakan hidup, bagaimana bentuk grafiknya? Naik turun ya. Gitu ya. Kalau sudah meninggal, lurus. Guys, bayangin kalau kita ngomongnya tuh datar aja. Berarti nanti orang yang di depan kita potensi level meninggal. People, apa kabar? Anda senang sekali ketemu dengan level people. Pasti rasanya di rumah seperti mau melempar gorengan kan? Sama kopinya jangan lupa ya. Nah, jadi udah betul. Jadi udah verbal, sudah vokal, dan terakhir visual. Gimana caranya supaya kita bisa dipersepsikan hangat? Si Worm tadi dari visual. Teman-teman, visual ini teman-teman perlu ada satu hal yang perlu saya kasih tahu adalah teman-teman, visual ini tuh bisa membentuk persepsi orang lain. Sesederhana, contoh misalkan teman-teman pernah nggak ketemu pembicara, entah dia motivator atau apapun itu, ketika dia membuka sesi konten bicaranya, tangannya gini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatiin tangannya. So teman-teman, level up people di rumah jangan pernah berpikir bahwa tangan ini otomatis keluar. Tidak. Itu by design. Yes, by design. Itu by design, guys. So gimana caranya? Kenapa Mas Fajar tangannya dibuka? Ini ketika tangan ini dibuka, tekniknya namanya adalah palm up. Pelan-pelan ya. Ini tekniknya adalah palm up namanya. Kenapa ini dibuka? Karena kita mau mempersepsikan bahwa kita orang yang terbuka, open minded. Kita tuh siap untuk diskusi. So gimana caranya supaya warm kita tuh bisa dirasakan oleh teman bicara kita? Teman ya, bukan lawan ya. Supaya warm kita bisa dirasakan oleh teman bicara kita. Teman-teman ketika berbicara dengan orang lain, posisikan posisi tubuh yang terbuka. Baik itu bahunya, dagunya. Dagunya itu dibuka serata-rata air, pandangan lurus ke depan. Senyumnya. Artinya kalau kita coba masukkan dalam konteks yang tadi kita bicarakan gitu ya. Misal kita mau feedback ke atasan. Tadi kita mau kasih tahu nih yang pahit nih, Pak. Ini pahit nih, nggak ada sugar coatingnya nih. Ini obat pahit nih gitu ya. Berarti kita bisa ya pakai gerakan-gerakan tadi ya. Bisa. Ya Pak, saya memahami bahwa ide Bapak yang begini-begini itu ada gini gitu ya. Terbuka gitu ya. Nah, bayangin kalau koinnya dioptimalin sama ini, coach. Wah, itu keren banget sih. Pak, yang saya lihat selama ini memang yang terjadi begini, begini-begini, Bapak selalu mintanya begini dan saya memahami hal itu bla 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 bla. Nah, ini konteks dia terbuka. Kemudian dia kan akan menghujam tuh.
akan ada power yang dibutuhkan untuk menyatakan kalau tadi koin itu observe-nya dia sampaikan, impact-nya. Kan impact tuh perlu kekuatan. Nah, itu gimana gayanya, style, visualnya untuk ada kekuatan di situ. Nah, ini menarik nih. So, level of people, kita baru bahas satu dalam influencing of communication. Ya. Kan tadi ada 4 ya. Semoga masih ingat nih. Ada warm, ada presence, ada power, dan mood. Yes. So, spesial di episode ini, Coach, kita akan bahas satu dulu. Satu dulu. Tadi kan ada pertanyaan ke Samsul, gimana caranya kan ketika nanti di impact, ini kan kita perlu menghujam, masuk ke critical thinking teman bicara kita. Gitu kan, Coach ya? Betul. Karena dia perlu melihat, kalau ini nggak dilakukan begini loh. Iya, betul. Nanti kita akan bahas itu di bagian power, teman-teman. Jadi teman-teman, kita akan tunggu di episode selanjutnya. Kita akan tunggu di episode selanjutnya, teman-teman. Level of people. So, untuk yang sugar coating, kalau kita balik ke sugar coating, teman-teman, yang pertama bisa banget kita lakukan ketika memang kita berada dalam sebuah situasi di mana ini situasi udah chaos banget. Kita ada di kondisi yang dari mulai atasan sampai ke top leadernya, mereka punya style yang sama. Ada suka dua hal. Suka gula. Tolong diingetin, ganti dengan stevia. Kenapa jadi itu? Atau gula aren. Itu lebih sehat. Aduh, saya jadi promosi ya. Ada 2, teman-teman. Yang pertama, level people bisa banget yuk dikuatin dulu self identity-nya. Baru yang kedua, teman-teman bisa menggunakan bagaimana cara menyampaikannya tadi dengan koin. Apa itu Mas Fajar koin, Mas Samsul koin? Lihat di episode sebelumnya. Ini dibahas banget detail sama Coach Samsul Hatta. Tapi kalau teman-teman dirasa Mas, kayaknya kalau cuman koin yang dibahas gitu aja saya masih kurang deh. Teman-teman bisa lihat langsung di e-course-nya inidia.id. Bisa langsung belajar langsung dengan Coach Samsul Hatta di sana untuk gimana caranya menyusun si koin tadi. Ataupun kalau misalnya ada pengen pembahasan lebih lanjut, pengen didetailkan atau level lo punya pengalaman nih tentang leadernya yang suka sugar coating, suka yang manis-manis ya gitu ya. Suka dikasih gula. Boleh dong sharing ke email, kirim aja ke email ya. Alamat emailnya adalah podcourse.id@gmail.com ya. Langsung kirim ke situ ceritanya, atau mungkin ada hal-hal yang pengen level people gali lagi yang perlu kita atau kami bahas di podcast.id ini ya. Jangan ragu-ragu, langsung kirim emailnya, kita akan lihat dan kita akan coba buatkan ya. Kita akan buatkan episode-episode yang memang terkait dengan pertanyaan level people sekalian. Email level people pokoknya nanti akan kita lihat, kita raba, kita terawang. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Berharap banget level people, yuk kita tuh ngajakin banget level people untuk jadi bagian kalau ini menjadi solusi untuk banyak orang. So berharap banget level people salah satunya. Gitu. Bro Fajar, thank you. Sama-sama Coach. Kini kita ngomongin gula. Kita ngomongin gula ya. Hati-hati teman-teman sekalian, level people. Yuk beralih ya ke gula aren. Ya, kita rangkum bahwa sugar coating itu punya dampak yang buruk yang bisa menyebar ke seluruh organisasi. Gede banget dampaknya. Pahit tapi menyehatkan itu jauh lebih baik. Benar banget. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih banyak dan jangan lupa kirim email ke kami. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.